anak-anak, kembali lagi dalam mata pelajaran Aplik bersama Ibu membahas tentang menggambar kerja menggunakan software Archicad. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan lagi gambar kerja yang sebelumnya, yaitu dengan hasil gambar sebagai berikut. Langkah pertama yang akan kita buat adalah tangga. Nah, kita klik dulu untuk ke 2D tampilan, dan pastikan kita menggambar di lantai dasar. Kita buat di sini ya untuk tangganya. Kita klik Stair Tool. Lalu pada info box, kita klik metodenya, pilih yang upward, dari bawah ke atas. Lalu di sini juga ada peletakan dari railingnya nanti, jika ingin langsung ada railing. Nah, ini nanti kita bikin terpisah aja. Lalu setelah itu ada baseline. Nah, baseline ini adalah acuan peletakannya, apakah di kanan, di kiri, atau di tengah. Kita pilih yang ini. Nah, jika untuk peletakan dari acuannya nanti tidak mau menempel tembok, nah bisa ganti di sini untuk offside-nya berapa dari tembok. Lalu kita pilih model bentuk tangga untuk bagian awal dan bagian akhir. Kita pilih yang ini untuk bagian awalnya dan bagian akhir yang ini. Setelah itu ada width. Nah, di width di sini adalah lebar dari tangga. Sudah ada 80 di sini. Setelah itu di sini ada jumlah anak tangga yang akan kita buat. Kita pilih 14. Dan di sini ada jarak antar anak tangga, biasanya otomatis. Nih, jika kita ubah, maka jarak antar anak tangganya, tingginya juga berubah. Kita pilih yang 14 kembali. Lalu kita mulai buat. Dari ujung sini, klik ke ujung. Nah, karena tangganya berbentuk L, maka di sini ada bordes ya. Kita klik untuk icon landing, untuk bordesnya. Setelah itu, balik lagi ke icon flight. Nah, terus kita klik di sini 2 kali. Oke, tangganya sudah jadi. Nah, akan terlihat jelas di tampilan 3D-nya. Seperti ini ya. Nah, di sini dia nembus dinding karena ukuran lebarnya lebih dari yang seharusnya. Kita ubah sesuai dengan ukuran di sininya. Jadi sudah saya hitung 53. Oke. Sudah tepat ya. Mungkin ini terlalu sempit, nanti ketika kalian membuat gambar Archicad yang sebenarnya bisa dirapihkan untuk ukuran. Nah, di sini juga bisa untuk tangga masih tetap menembus dinding. Nah, untuk mengubahnya kita gunakan perintah solid element operation untuk melubangi dinding ini. Nah, pertama kita pilih dulu dinding yang akan dilubangi, lalu klik kanan pada mouse, klik connect, dan klik solid element operation. Nah, di sini otomatis dia sudah menjadi target. Lalu setelah itu, pilih tangga dan jadikan sebagai operator elemen. Nah, setelah itu kita pilih operation yang akan dijalankannya. Kita pilih yang subtraction with upward extrusion. Lalu kita execute. Nah, otomatis dindingnya berlubang ya. Nah, jika kita pindah-pindahkan nih untuk tangganya, dia akan otomatis mengikuti.
otomatis lubangnya mengikuti. Ini bisa kita rapikan ya untuk pembalokannya. Selanjutnya, karena nanti tangga ini ya masih seperti ini, dan mungkin kalau misalnya tidak kita kasih tembok di sini, akan kelihatan ya dari ruangan kamarnya ini, maka harus kita tutupi dengan tembok. Nah, terlebih dahulu kita pastikan nih, kita buat tembok di sini. Jangan lupa juga untuk baloknya ya. Nah, seperti ini. Lalu objek dari dinding ini kita jadikan morph terlebih dahulu. Lalu di sini kita klik OK. Nah, setelah itu dia akan menjadi objek yang bisa kita pindah-pindahkan. Nah, ini kita langsung tarik-tarik saja sesuai dengan tangganya. Oke, sudah rapi. Berikutnya kita bisa ganti surface tangga. Nah, surface tangga itu bisa kita ganti dengan klik tangganya. Nah, kita bisa tambahkan aksesoris anti-slip dengan cara klik setting dialog atau CTRL-T, klik stair, lalu klik treat pada tab finish. Lalu kita ke treat component setting. Di sini kita klik yang non-slip accessory. Lalu kita checklist. Dan kita bisa pilih modelnya yang non-slip bands aja. Lalu kita bisa masukkan berapa bands-nya. Setelah itu kita pilih untuk materialnya. Nah, ini kayu lantai aja. Lalu kita ke representation, dan pada building material surface-nya kita bisa ubah menjadi kayu papan. Oke. Dan di sini untuk warna anti-slip-nya kita pakai yang yang putih saja. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis maka bentuk dari tangganya sudah berubah ya. Selain itu, kita juga bisa setting bagian lainnya. Nah, ini seperti di bagian ini ya. Kita samain jadi kayu papan. Oke, setelah kita membuat tangga, selanjutnya kita membuat railing. Nah, untuk membuat railing, klik dulu railing tools. Pilih railing and node associati menjadi yang asosiatif. Nah, untuk ini juga asosiatif. Pilih tempat peletakan railingnya di reference line. Ini sama seperti tangga tadi ya.
Setelah itu nih, jika ada offside dari dindingnya berapa, kita pakai 5 aja. Selanjutnya kita juga bisa edit bentuk railingnya dengan klik setting dialog. Setelah itu di sini ada bagian-bagian dari railing, mulai dari top rail, handrail, rail, inner post, sampai bagian tengah ini apakah mau baluster. Ini sudah baluster ya. Ada juga panel. Kita setting aja untuk materialnya di sini. Misalnya di sini saya ubah lalu handrailnya. Lalu jika kita ingin mengubah misalnya baluster ini menjadi panel, kita klik tengahnya, lalu kita klik minus di sini. Nah, ini jadi bolong. Setelah itu kita klik panel dan kita klik plus dan gambar di sini. Nah, ini kalau mau panel. Kalau pengen dibalikin lagi jadi baluster, seperti cara tadi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Seperti ini. Nah, ini karena masih menunggu healing ya. Kita balik, berarti dia salah peletakannya. Nah, baru sudah benar. Seperti ini. Itu cara membuat tangga dan railing. Setelah itu kita mulai merapikan bagian depannya. Pertama kita buat kanopi terlebih dahulu. Nah, untuk membuat kanopi kita gunakan slab. Jangan lupa untuk membuatnya di lantai atap ya. Kita buat, kita ubah. Kita klik OK. Kita gunakan metode polygon. Nah, seperti ini ya. Kita buat juga untuk di belakang dan juga di bagian depan sini.
Oke, seperti ini. Setelah itu kita buat bagian pilar dan kolomnya dengan kolom tools. Kita ke dialog setting, lalu ubah untuk ukurannya. Kita duplikat. Oke. Lalu kita buat juga untuk ukuran kolomnya. Kita ubah. Setelah itu untuk surface-nya. Setelah itu kita ubah juga untuk surface dari yang pilar-pilar ini. Oke. Setelah itu kita lakukan split surface dinding ya di sini. Gimana dengan menggunakan perintah split? Di sini kita ubah jadi dan arsitektur. Jadi kita klik dulu dindingnya akan di split. Lalu setelah itu kita klik menu edit, reshape, lalu split. Jadi dia terpisah ya dengan dinding yang ini. Oke, setelah itu kita select. Ini sudah dindingnya yang tersplit. Lalu kita ubah surface-nya. Nah, kita ke 3D. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah memperbaiki bagian depan dan juga membuat tangga dan railing, kita akan membuat rencana pondasi.
Pertama, kita buat profil fondasi setengah batu kali dulu, karena untuk bagian ujung rumah, fondasi yang digunakan bukan fondasi utuh, tapi fondasi setengah. Kita klik basement story ya, jadi kita gambar di basement, tapi nanti untuk home story-nya nanti menggunakan lantai dasar, seperti itu. Karena di lantai dasar ini sudah terlalu banyak gambar. Setelah itu, aktifkan terlebih dahulu trace and reference-nya dengan klik trace and reference, icon yang ini, tanahnya. Lalu setelah itu kita aktifkan, dan di sini kita pilih yang above current story. Lalu di sini di reference ini ada transparansi dari trace and reference-nya. Oke. Setelah itu, kita gunakan walls. Lalu kita pilih yang profile struktur ini, dan di sini ada fondasi batu kali ya. Nah, tapi karena kita akan membuat yang setengah batu kali, jadi kita klik option, lalu complex profile dan profile manager. Karena kita akan memodifikasi ya dari fondasi utuh, kita pilih fondasi batu kali. Setelah itu, pastikan terlebih dahulu apakah ukuran yang ini sudah sesuai dengan yang dari gambar detail yang kalian buat. Kita klik edit. Kita geser. Ini yang dipindah adalah nah ini. Setelah itu yang ini juga dipindah. Nah, setelah itu kita klik save. Lalu karena yang fondasi batu kali utuhnya ini sudah sesuai, kita duplicate untuk yang setengah batu kali. Setelah itu kita pindahkan terlebih dahulu ya. Lalu kita pindahkan. Setelah itu kita select lagi seluruhnya, lalu pilih perintah trim untuk mengurangi bagian kanannya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pindahkan lagi sejauh 4 ya. Seperti ini. Lalu jika sudah diedit dengan benar, klik save. Lalu kita X. Lalu kita ulang lagi, kita klik dinding. Pilih di sini menjadi fondasi setengah batu kali. Lalu untuk home-nya ini kita ubah menjadi lantai dasar. Lalu kita pilih metode gambarnya yang poligonal. Oke, dan kita klik dialog setting. Nah, pada tab floor plan and section, ubah floor plan display-nya ini menjadi project with overhead. Jangan lupa juga untuk mengubah outlines-nya menjadi overhead lines-nya ini menjadi solid ya. Lalu kita klik OK. Jangan lupa layarnya diubah menjadi struktur fondasi. Langsung buat aja.
Oke, seperti ini. Jadi ya, tampilan 3D-nya seperti ini. Setelah itu kita buat pondasi batu kali. Nah, karena tadi sudah ada, jadi kita tinggal buat seperti ini ya, dan tampilan dari 3D-nya adalah seperti ini. Oke, setelah itu kita buat garis grid di lantai basement. Nah, kita gunakan seperti sebelumnya ya, klik desain, lalu grid system. Nah, karena kita tidak ingin menggunakan balok dan kolom, kita unchecklist pada kotak ini. Lalu setelah itu, untuk naming rules-nya sudah sesuai, disamakan saja, dan untuk ukuran ini juga disamakan saja. Lalu kita klik OK. Jangan lupa bikinnya di bagian 2D ya, biar lebih gampang. Oke. Untuk yang ini, samakan. Nah, ya. Nah, setelah kita membuat pondasi, selanjutnya kita buat mesh tanah. Kita gunakan mesh tool. Ada di bawah sini ya. Setelah itu kita ke info box. Kita klik dialog setting dan kita ubah untuk materialnya menjadi tanah. Oke. Dan di sini kita ubah juga jadi tanah. Lalu kita klik OK. Jangan lupa untuk ketampilan 2D ya, agar bisa mengubah dari home story-nya menjadi lantai dasar juga. Setelah itu bottom and top-nya kita ubah menjadi 120 min 20. Lalu kita mulai buat mesh-nya ya. Nah, kan di sini masih tumpang tindih ya antara pondasi dan juga mesh tanahnya. Jadi kita lakukan seperti sebelumnya kita membuat pada cardboard. Maaf, untuk yang operator elemen ini kita pilih seluruhnya, bukan slab saja. Jadi slab, lalu kolom, lalu dinding, dan juga mesh yang ini. Oke, jadikan sebagai operator elemen. Setelah itu untuk target elemennya adalah mesh yang besar ini. Setelah itu
execute. Nah, jadi untuk fondasinya terlihat jelas ya. Oke, sudah selesai untuk materi pada pertemuan kali ini. Untuk penjelasan lebih jelasnya, kalian bisa baca modul yang telah saya berikan melalui GCR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.